Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tema supervisi di MI Unwanul Huda dan SDN Cikoko 01. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah Hilmi. Kemudian ada Faik Alwan, ada Aulia Zarotus Saumi, ada Cahaya Sofatilah, ada Muhammad Dwi, dan ada Regita Widyastuti. Nah, mungkin di sini yang pertama ada perumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apa yang perlu disiapkan oleh guru dalam pelaksanaan supervisi. Lalu yang kedua, bagaimana teknis pelaksanaan supervisi di sekolah. Yang ketiga, apa bentuk tindak lanjut dari kepala sekolah setelah melakukan kunjungan kelas dan bagaimana teknis kegiatan evaluasi. Lalu ada tujuan observasi, yaitu untuk mengamati dan menambah pengetahuan terkait supervisi yang meliputi langkah dan persiapan supervisi tersebut. Kemudian yang D ada manfaat observasi, yaitu kita dapat mengetahui tentang langkah-langkah persiapan dan juga evaluasi supervisi. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Aulia Zarotus Saumi. Ya, ada pelaksanaan observasi. 1. Lokasi dan waktu observasi. Lokasi yang pertama ada MI Unwanul Huda, Jalan KH Muhashim 6, 86 RT 8, RW 06, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hari tanggal 25 Mei 2021. Lokasi kedua yaitu ada observasi SDN Cikoko 01 pagi. Di Jalan Cikoko Barat 4, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hari dan tanggal Rabu 2 Juni 2021. NPSN 201031112. Status negeri, bentuk pendidikan SD, status kepemilikan pemerintah daerah, tanggal SK pendidikan 19800510, tanggal SK izin operasional 19800510. Lanjut dibacakan oleh Regita. Selanjutnya ada subjek observasi. Untuk lokasi yang pertama itu dilaksanakan kepada Kepala Sekolah MI Unwanul Huda, Bapak Haji Burhanuddin SPDI. Untuk lokasi yang kedua, Bapak Kepala SDN Cikoko 1, Bapak Heri Kosim. Untuk teknik pengumpulan datanya, lokasi ke-1 itu melakukan observasi dan juga wawancara, dan lokasi kedua juga melakukan observasi dan juga wawancara. Selanjutnya dibacakan oleh Cahaya. Hasil observasi yang pertama, profil sekolah. Lokasi pertama, MI Unwanul Huda, Jalan KH Muhashim nomor 6 atau 86 RT 8 RW 6, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lokasi kedua, SDN Cikoko 1, Jalan Cikoko Barat nomor 4, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Yang kedua, supervisi guru. Lokasi pertama, yang pertama ada pra-supervisi. Guru mempersiapkan untuk membuat RPP dan silabus yang berpatokan kepada kurikulum 2013. Yang kedua ada pelaksanaan supervisi.
yaitu ada guru mempersiapkan untuk membuat RPP dan silabus yang berpatokan kepada kurikulum 2013. Yang kedua ada setelah melakukan persiapan, kemudian guru mengajar di kelas. Yang ketiga, kepala sekolah melakukan supervisi dengan cara kunjungan kelas. Yang keempat, kepala sekolah menilai apakah materi yang diajarkan guru sesuai dengan RPP atau tidak. Yang kelima, kalau materi yang diajarkan sesuai, berarti sudah mengikuti aturan supervisi yang ada di madrasah atau sekolah tersebut. Yang ketiga, pos supervisi. Setelah melakukan kunjungan kelas, kepala sekolah mengecek kelengkapan dan seluruhnya dilakukan di dalam kelas. Untuk kegiatan evaluasi, kepala sekolah sebelumnya membuat catatan-catatan apakah ada remedial atau tidak. Kemudian mempertanyakan bagaimana tindak lanjut seorang guru jika ada siswa yang kurang memahami materi dan mendapatkan nilai yang kurang bagus. Selanjutnya dibacakan pada Faik Alwan. Untuk lokasi yang kedua di SD Negeri 01 Cikoko, untuk pra-supervisi, guru mempelajari buku panduan supervisi yang telah diberikan oleh pimpinan. Kemudian guru menyiapkan silabus dan juga RPP sambil mematangkan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pelaksanaan supervisi. Dalam pelaksanaan supervisi, kepala sekolah memeriksa administrasi satu persatu. Setelah itu diadakan semacam umpan balik. Kemudian setelah beres administrasi, langkah selanjutnya mengarah ke kegiatan pembelajaran. Jika dilakukan tatap muka, kepala sekolah ikut hadir, masuk ke dalam kelas, mengontrol kegiatan belajar dan juga mengajar. Tetapi kalau pembelajaran dilakukan secara guru masing-masing, yaitu dengan melalui online, bisa melalui WhatsApp group, Zoom meeting, ataupun Google Classroom. Semua tergantung kemampuan guru dan siswa. Yang terpenting, kepala sekolah harus hadir apapun itu aplikasi dan juga media pembelajarannya. Untuk pos supervisinya, bentuk tindak lanjut supervisi melibatkan pengawas dan juga pembina untuk melaporkan hasil supervisi berupa penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini dilaporkan kepada pengawas, kemudian dijadikan evaluasi bersama. Kegiatan ini mengundang guru baik secara langsung ataupun melalui online ataupun Zoom meeting. Beberapa hal yang sudah bagus dipertahankan dan yang kurang bagus masih bisa dievaluasi dan juga diperbaiki. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang dibacakan oleh Muhammad Dwi. Kesimpulan, supervisi adalah kontrol kepala sekolah kepada guru, baik itu terkait administrasi ataupun pembelajaran. Beberapa hal yang harus disiapkan guru dalam pelaksanaan supervisi yaitu mempersiapkan buku panduan supervisi, kemudian menyiapkan RPP dan silabus. Setelah itu, teknis pelaksanaan supervisi, kepala sekolah memeriksa administrasi satu persatu. Kemudian diadakan umpan balik. Setelah itu, melangkah kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah ikut hadir di dalam kelas saat proses pembelajaran. Beda lagi saat kondisi pandemi. Kepala sekolah ikut hadir dalam pembelajaran melalui beberapa platform seperti WhatsApp, Zoom, atau Google Classroom. Bentuk tindak lanjutnya, kepala sekolah mengundang pengawas dan pembina untuk diadakan evaluasi bersama, baik secara langsung ataupun daring. Beberapa hal yang sudah baik dipertahankan, beberapa hal yang kurang masih bisa diperbaiki. Saran, dalam pelaksanaan supervisi, sebaiknya guru dan kepala sekolah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, baik dari administrasi, RPP, silabus, ataupun proses pembelajaran. Dan beberapa hal yang sudah baik dipertahankan, dan beberapa hal yang kurang baik masih bisa diperbaiki. Ya, mungkin dari perwakilan teman-teman untuk bisa menjelaskan terkait dari aspek-aspek supervisi dari khususnya di SDN Cikoko 01. Mungkin bagi yang ingin menjelaskan silakan teman-teman. Ya, silakan Oliazar atau Saumi untuk menjelaskan aspek instrumen supervisi guru khususnya di SDN Cikoko 01 ini. Silakan.
Ya, yang pertama ada uraian kegiatan, terus kriteria nilainya A sampai E. Pendahuluan, 1. Guru memberi apresiasi dan memotivasi. 2. Guru memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. B. Kegiatan inti. 1. Guru menguasai materi pembelajaran atau materi yang disampaikan dengan jelas. 2. Cara mengelola kelas daring dengan baik. 3. Guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 4. Cara menggunakan teknik. Ini intinya aja ya, Somi. Dari ini ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga ada penutupnya. Nah, ini mungkin dari instrumen supervisi yang dilakukan di masa pandemi nih, contohnya ya. Bener ya? Bener nggak nih, Somi? Iya, Faik. Ya, ini yang dari kegiatan yang dilakukan instrumen di masa pandemi COVID-19. Nah, ini ada kualifikasi bobot nilainya, ada A sampai E, ada A nilainya dari 86 sampai dengan 100, B 76 sampai dengan 85, C 66 sampai dengan 75, D dan juga E ke bawah dan menuruti. Terus untuk ini kan instrumen dari supervisi administrasi SDN Cikoko 01 pagi. Nah, untuk di MIU Nurul Hudanya kita belum dapat ya teman-teman. Mungkin karena keterbatasan dari sekolah swasta mungkin tidak bisa kita ketahui dari instrumen dari supervisinya. Nah, ini adalah bukti contoh kalau kita sudah melakukan wawancara yang gambar pertama itu di SDN Negeri Cikoko 01. Nah, ini yang di lokasi keduanya di Madrasah Hidayah Unanul Huda, Cilandak, Jakarta Selatan. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin kalau dari saya cukup, Faik. Ya, dari yang lain gimana teman-teman? Kami cukup. Oke. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari kegiatan supervisi ini kita bisa dapat mengambil pelajaran yang baik untuk kedepannya nanti kita menjadi calon seorang guru yang baik. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman. Terima kasih.